Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 18. Di awal video ini, Knox pun telah tiba di ruangan ayahandanya, Pak Theo, ditemani oleh Pak Rothwell. Melihat kedatangannya, Pak Theo pun meliriknya berkata, kau sudah sampai." Knox pun memberinya hormat membalas, "Benar, aku dengar ayah memanggilku." Pak Theo menimpali, "Ada yang ingin aku katakan. Tentu kau juga harus mengatakan sesuatu." Mendengar hal itu, bersamaan dengan Knox yang menatap ke arahnya, Pak Theo pun menjelaskan, "Mempertahankan suatu wilayah itu luar biasa. Tapi, aku juga mendengar peranan pentingmu dalam memberantas korupsi. Bahkan Graen, kakakmu, mengakui kemampuanmu." Mendengar hal itu, Knox yang merasa heran pun bertanya, "Kakak mengakui kemampuanku?" Pak Theo melanjutkan, "Benar, tanpamu, dia mengakui bahwa mungkin tidak bisa menyelesaikan tugasnya." Mendengar hal itu, Knox pun terdiam berpikir, apa ini rencana Graen? Kemudian, sembari mengambil sebuah gulungan kertas, Pak Theo melanjutkan, "Tapi, aku tidak memanggilmu kemari hanya untuk membicarakan hal sepele seperti itu. Kau telah menyelesaikan tugas yang sepertinya mustahil untuk diselesaikan, mengobarkan nama Rainheimer. Jadi, aku akan menepati janjiku. Ini, ambillah, Cheddars. Sekarang menjadi milikmu." Dengan senang hati, Knox pun mengambil dokumen yang diserahkan oleh Pak Theo, lalu memberinya kembali hormat. "Saya berterima kasih atas kemurahan hati Anda, Patriarch." Namun, tiba-tiba saja Knox dibuat merasa heran ketika melihat ayahandanya yang terdiam mengetuk-ngetuk meja di depannya, seakan memikirkan sesuatu yang begitu rumit. Hal itu pun membuat Knox yang penasaran berpikir, apa ada yang ingin dia katakan lagi. Kemudian, setelah terdiam beberapa saat, Pak Theo pun kembali meliriknya, berkata, "Knox von Rainheimer, anak terakhir dari garis keturunan. Apa kau tertarik untuk menjadi Patriarch?" Tentu saja, pertanyaan Pak Theo membuat Knox tersentak kaget. Bahkan ia berpikir, "Sia, kenapa Theo tiba-tiba seperti ini?" Sementara itu, di sebuah bangunan tak jauh dari kota Cheddars, terlihat seorang pria berambut merah yang tengah melihat ke sebuah arloji, di mana arlojinya menunjukkan jika monster Griffin telah mati oleh Knox. Melihat hal itu, pria berambut merah itu pun berkata, "Griffin telah mati." Mendengar hal itu, pria di belakangnya membalas, "Akhirnya, Rainheimer memulai pergerakan. Aku dengar mereka telah menguasai seluruh Cheddars. Mereka menyerahkan wilayah itu ke si bungsu." Pria berambut merah tadi berkata, "Kramser, siapkan pasukan." Mendengar perkataannya, Kramser, seorang pria tua di belakangnya yang belum yakin dengan perintahnya, bertanya, "Apa Anda yakin?" Pria berambut merah menekankan, "Mereka memilih sesuatu yang berharga dariku. Aku tidak punya apa-apa lagi." Dengan begitu, Kramser pun menunduk, membalas, "Sesuai perintah Anda." Lalu, setelah kepergian pria berambut merah, Kramser melangkah mendekat, membawa seorang anak kecil di sampingnya. Lalu, Kramser pun berjongkok ke tempat di depan anak kecil itu, mengelus rambutnya, berkata, "Tinggal sedikit lagi. Hari di mana kerajaan ini jatuh ke tanganku sudah dekat. Hari di mana dia terbangun." Kita kembali ke ruangan kerja Pak Theo, di mana Knox terlihat diam setelah mendengar pertanyaan Pak Theo. Di tengah keningan itu, tiba-tiba saja Pak Rothwell, pelayannya, berkata, "Lord, bukankah ini terlalu membebani si bungsu? Apa Anda tidak tahu nilai dan harga kepala keluarga Rainheimer?
Mendengar hal itu, Pak Theo pun membalas, tidak, dia harus menjawabnya sekarang. Melihat jika ayahandanya begitu serius dengan pertanyaannya, Knox pun berkata, saya minta maaf, tapi saya tidak punya keinginan untuk menjadi kepala keluarga. Tepatnya, saya tidak yakin bahwa saya punya kemampuan. Bukankah kakak tertua Garen masih ada? Namun sayangnya, perkataan Knox bukanlah jawaban yang diinginkan oleh Pak Theo, hingga membuatnya mengepalkan tangannya berkata, bukan kamu yang memutuskannya. Melihat tingkah ayahandanya, Knox pun dengan hormat menuturkan, saya tak menginginkan posisi itu. Banyak beban yang membuat saya takut. Pak Theo pun membalas, kau terlahir sebagai anakku dan kau takut dengan posisi ini. Knox menimpali, tidak ada alasan untuk tidak takut. Melihat wajah serius Knox, Pak Theo pun langsung mengerti alasannya dan akhirnya dirinya tak memaksakan kehendaknya. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Mendengar hal itu, Knox pun langsung berterima kasih. Terima kasih, Patriarch. Namun Pak Theo langsung menasihatinya. Tapi, apa kau mengerti? Knox, talenta luar biasa, tak bisa disembunyikan. Artinya, itu akan terus menguji rapuhnya keberadaan manusia. Knox pun menjawab, baik, sekarang pergi. Perjalananmu pasti sulit. Knox pun melangkah pergi sembari berkata, terima kasih atas pertimbangan Anda. Saat kemudian, Knox pun telah tiba di kamarnya, di mana pelayannya, Jitri, langsung menyambutnya. Tuan, apa pemimpin keluarga marahi Anda? Knox pun membalas, tidak, jangan khawatir. Lagi pula, jika aku tidak menyukainya, aku tinggal bilang tidak. Mendengar jawabannya, Jitri pun menghela napasnya, lalu menimpali. Iya, penginapan untuk Nona Elina dan Nona Mei sudah siap. Knox pun berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Jitri menimpali, tidak, itu wajar saja jika seorang main melakukan hal seperti ini. Knox pun menatapnya menuturkan, andai saja dunia punya banyak hal yang natural, tidak akan ada kebencian, iri hati, atau perkelahian. Kau sudah bekerja keras, Jitri. Mendengar hal itu, Jitri pun dengan sopan membalas, baik, Tuan Muda, terima kasih. Kemudian, Knox pun tertunduk berpikir, jadi, apa ini permulaan sebenarnya? Akademi Elidian, akademi terbaik bagi Knight dan Wizard di Kekaisaran. Aku harus menjadi yang terbaik di sana. Sementara itu, di ruangan kerja Pak Theo, setelah kepergian Knox, Pak Theo pun menghela napasnya berkata, sangat sulit untuk berbicara dengan anakku. Mendengar hal itu, pelayannya Pak Rothwell membalas, mungkin ini terlalu dini bagi Tuan Muda Knox. Jika dia benar-benar memahami pentingnya posisi ini, jawabannya mungkin akan berbeda. Namun, Pak Theo langsung menyangkalnya. Tidak, mata itu adalah mata orang yang sudah membuat keputusan dan hanya menunggu untuk bertindak. Dia takut pada sesuatu, tapi bagi Knox, itu bukan posisi ini atau aku. Ketakutan yang lebih mendasar, seperti menatap ke dasar jurang. Saat itu, Pak Theo berpikir, mungkin dia takut kematian. Dia takut mati. Tapi kenapa? Saat Pak Theo berpikir seperti itu, Pak Rothwell pun berkata, saya ragu untuk menyarankan hal ini kepada Anda. Mungkin kejadian dengan wanita itu sangat mempengaruhi Tuan Muda Knox. Mendengar hal itu, Pak Theo pun tersenyum membalas, benar, mungkin Knox membenciku. Bagaimanapun, aku hanyalah seorang pria menyedihkan yang bahkan tidak bisa melindungi istrinya sendiri. Kemudian Pak Rothwell melanjutkan, Patriarch. Sementara itu, sepertinya Tuan Muda Garen sudah mulai bergerak. Kali ini lebih serius. Mendengar hal itu, Pak Theo pun tertegun, lalu kembali teringat dengan tingkah Garen yang sebelumnya pernah berkata, ayah, tolong menyerah dan terimalah itu.
kekuatanku. Hari demi hari berlalu. Kita beralih ke kediaman Neng Thalia, di mana ia terlihat sedang mencoba beberapa gaun yang akan ia kenakan di hari masuknya ke Akademi Lydia. Jadi bagaimana menurutmu? Apa aku terlihat cantik, Emma? Pelayannya, Emma, menjawab dengan datar. Tuan Putri, saya sudah melihat lebih dari 20 set baju Anda loh. Namun Thalia sendiri nampaknya masih mencoba beberapa gaun lainnya. Ini terlihat bagus. Ini juga tidak terlihat buruk. Aksesoris apa yang harus gunakan nanti ya? Melihat tingkahnya, Emma pun bertanya, "Oh, apa Anda sangat senang, Tuan Putri?" Thalia pun membalas, "Tentu saja. Kita sedang membicarakan penerimaanku di Akademi Lydia loh." Mendengar jawabannya, Emma yang merasa itu bukan jawaban yang ia inginkan, menghela napasnya dan kembali bertanya, bukan itu yang saya tanyakan. Maksud saya itu, Tuan Muda Knox. Ini pertama kalinya Anda bertemu dengannya sejak Anda harus bertunangan dengannya." Mendengar hal itu, tentu saja Thalia pun seketika tertegun. Kemudian, dengan wajahnya yang memerah karena malu, Thalia langsung mulai pembicaraannya. Sepertinya pakaian yang itu lebih bagus ya." Dengan datarnya, Emma yang merasa dicuekan membalas, iya, tentu saja. Sikap memang seperti itu membuat Thalia merasa kesal. Emma, kamu menjawab dengan setengah hati karena merasa terganggu kan? Emma pun memalingkan wajahnya menimbali. Anda benar seperti ini setiap saat tahu. Sementara itu, Knox telah tiba di penginapan yang mana Elina dan juga May menginap di sana. Saat itu, Elina yang begitu kelelahan tanpa sadar tertidur langsung bangun ketika menyadari Knox menatapnya. "Oh, Anda di sini, Tuan Muda." Knox pun mendekat ke arahnya membalas, "Ya, eliksirnya. Tapi sebelum itu, apa kau baik-baik saja? Kau terlihat sangat kelelahan." Saat Elina tersenyum canggung, May pun datang menuturkan, "Tuan Muda, dia memang seperti itu saat dia fokus pada sesuatu. Aku akan selalu di sampingnya untuk merawatnya." Mendengar hal itu, Elina pun tersenyum bangga. "Kamu sangat baik, May." "Kalau begitu, silakan lihat ini, Tuan Muda." Setelah mengatakan itu, Elina pun menunjukkan hasil kerjanya. Sebuah eliksir tepat di depan Knox. Melihat hal itu, Knox pun langsung mencoba mengidentifikasinya, di mana itu adalah eliksir of wine, kategori yang dapat dikonsumsi, bergrade advance dengan atribut wine. Kemudian Knox pun berkata, "Kerja bagus, Elina." Setelah Knox meminumnya, tiba-tiba saja ada aura berwarna hijau toska yang langsung menyelimuti tubuhnya. Kemudian setelah merasakan berbahannya, Knox pun berkata, "Karena persiapannya sudah selesai, haruslah kita pergi ke Akademi Lydia." Sedikit info, status Knox saat ini berumur 15 tahun, rasnya manusia, elemen utama darkness, traits yang positif, swordsmanship, dan combat genius, mana sensitivity genius, insight, memorization genius, skill mentality, dan juga acting genius. Trait netral, void revelation, trait negatif, terminally ill, si penyakitan, frequent sickness, cold hands and feet, possessed. Statsnya saat ini, stamina 6,1 plus 1, mana 9 plus 1, keberuntungan 10, will 11,1, charm 26. Skillsnya, active skill, genius time stream, dark permuling intermediate swordsmanship, southern sword technique, ignition, visible transformation, sisa hidup miliknya yang tersisa karena terminally ill adalah 150 hari. Dan juga mana sensitivity genius telah diaktifkan karena mana Knox telah mencapai 10 poin. Beberapa hari kemudian, Knox pun telah tiba di sebuah gerbang masuk ke akademi. Namun ketika Knox turun dari kereta kudanya, para orang-orang di sana tak kuasa menahan mulutnya untuk menggibahkannya.
Rambut putih dan mata lavender. Jangan-jangan dia si bungsu di keluarga Never. Aku dengar dia akan masuk akademi saat ini. Beneran? Ada masalah itu? Jaga mulutmu. Kalian bisa mati jika ada yang mendengarnya. Tentu saja, Knox sendiri yang mendengar semua itu langsung berakting, berkata, berisik sekali. Apa ada anjing yang menggonggong? Perkataan Knox pun membuat mereka semua terdiam sekaligus. Kemudian, di saat Knox melangkah untuk menuju ke gerbang masuk akademinya, tiba-tiba saja G3 melihat ada kereta kuda lain yang berhenti tepat di depan gerbangnya. Dan ternyata kereta kuda itu adalah milik keluarga Neng Elina, di mana pelayannya Emma terlebih dahulu turun dan langsung menyapa Knox di sana. Tuan muda Knox. Melihat kedatangannya, Knox pun menghentikan jalannya, membalas, sepertinya kalian tiba lebih awal juga ya. Saat itu, Knox sendiri, meskipun dirinya telah menggunakan skillnya acting genius, saking gugupnya, skill tersebut pun terguncang untuk sementara. Kemudian Emma menuturkan, benar, kami membicarakan upacara penerimaan Akademi Elidian. Tuan Putri, silahkan turun, berikan salam Anda kepada Tuan Muda Knox. Mendengar hal itu, Neng Elina yang gugup pun membalas, apa? Knox di sini? Oh, tunggu sebentar. Saat kemudian, setelah berdandan semaksimal mungkin, Neng Talia pun turun dari kereta kudanya. Dan dengan wajah lugunya, ia mendekat ke arah Knox, yang membuat Knox sendiri terdiam menatapnya berpikir. Dia awalnya adalah ambasador, tapi aku tidak menyangka bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi saat aku lengah. Aku terkejut ketika pelayanku mengatakan jika aku telah ditunangkan dengan Elina. Jadi, setelah aku memeriksanya, keluarga kami sungguh menerima pertunangan itu tanpa sepengetahuanku. Sialan. Sedikit info guys, ralat ya. Si ini tuh yang berambut merah itu Neng Talia, bukan Elina. Lain nama si yang question maker itu ya. Salah. Maaf ya, lanjut. Kemudian, Talia pun tersenyum ke arah Knox, berkata, Hai Knox, lama tak berjumpa. Dengan dinginnya, Knox pun membalas, Iya, halo. Melihat tingkah Knox, G3 pun berbisik ke arahnya. Dia pastilah Nona Talia dengan Anda. Mendengar hal itu, Knox yang merasa risih pun membalas, G3, sudah aku bilang, lu tidak membicarakan itu kan? Kemudian, Talia bertanya, bagaimana kabarmu, Knox? Tetap dengan sikap dinginnya, Knox membalas, ya baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Dengan senyuman bahagianya, Talia menimpali, aku juga baik-baik saja. Namun, tiba-tiba saja perhatian mereka teralihkan ketika mendengar suara ringkihan kuda di dekatnya. Dan ternyata ada kereta lain yang tiba di sana, yang membuat Knox langsung berubah sikapnya, lalu menatap kereta kuda itu berpikir, dia tiba salah satu karakter jenius di Akademi Elidian, merchant luar biasa, dari kepala keluarga Rivalin yang mendominasi seluruh benua Eleanor dari Valin. Dan sebagai tambahan, dia adalah wanita yang sangat memusuhi Knox yang lama. Sesuai dugaannya, dari kereta itu muncullah seorang gadis berambut merah lainnya yang langsung menatap ke arahnya, berkata, ya ampun, lihat siapa ini. Bukankah ini Tuan Muda Knox dari keluarga Never? Aku tidak tahu bahwa kau akan masuk ke akademi. Senang bertemu denganmu. Mendengar hal itu, Knox pun membalas, Eleanor, kau? Dan pilihannya pun diakhiri dengan mendengar ucapan Knox. Eleanor pun tersenyum menuturkan, benar, itu aku, bangsawan dari keluarga merchant yang kau remehkan. Aku, Eleanor, dari Valin. Aku tak menyangka aku bertemu lagi denganmu, Knox, Pon Renhever. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas.
Sampai jumpa di video berikutnya.